masuk akal dilihat dari kondisinya seperti ini. Kecuali TKP-nya di jalan situ, mungkin Melmel bisa lihat dari sana. Tapi kalau dari sini dia pengen ngendap di sini ya jelas ketahuan teman-teman, katanya ada 10 orang ya. Dia kesaksian Melmel tuh bohong ya. Ya kalau itu sangat ragu sekali. Jangan bikin nilai hukum Indonesia ini rusak gara-gara kasus ini ya. Apalagi ini beritanya udah menyebar kemana-mana, bahkan ke luar negeri. Malu. Bisa merusak reputasi negeri ini kalau ada berita salah tangkap, salah ngasih hukuman ke orang yang nggak bersalah. Gue bakal kasih bukti kenapa diantara kalian semua tidak percaya bahwa PS itu adalah seorang pelaku atau tersangka yang sesungguhnya. Di sini gue tidak akan memberikan bukti yang namanya cocok logi, tapi ini adalah bukti berdasarkan data dan juga berdasarkan apa yang sudah terjadi saat ini. Gue akan mengambil dari dua perspektif di sini, yaitu dari sudut pandang netizen dan juga bukti-bukti apa saja dari pihak yang berwajib. Sekali lagi, ini bukan cocok logi. Yang pertama, kita bahas dulu dari pihak netizen. Kenapa netizen mengakui dan berprasangka bahwa PS ini bukan seorang pelaku yang sebenarnya? Alasan yang pertama, itu karena netizen sudah diracuni oleh akun-akun buzzer yang profilnya tidak jelas yang berseliweran di TikTok, sehingga kalian mempercayai kalau Egy yang benar-benar pelakunya itu adalah wajah-wajah Egy yang ada di FYP kalian. Yang kedua, netizen merasa kasihan karena PS hanyalah seorang kuli bangunan. Halo guys, kembali bersama IO Channel. Di sini membahas kasus Vina Cirebon dan juga semua saksi kunci kasus Vina Cirebon yang sekarang ada yang terlibat. Berikut cuplikannya. Guys, alasan klub motor XTC yang meragukan kesaksian Melmel dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Kalau nanya ke saya pribadi ya jelas nggak masuk akal dilihat dari kondisinya seperti ini. Kecuali TKP-nya di jalan situ, mungkin Melmel bisa lihat dari sana. Tapi kalau dari sini dia pengen ngendap di sini ya jelas ketahuan teman-teman, katanya ada 10 orang ya. Dia bilang kalau TKP-nya ngumpet di sini, si Melmel mau nonton dari mana? Sedangkan akses jalan cuma dari sini satu, nggak mungkin dari sana. Katanya dia kan bawa motor juga kan. Nah, terus juga di satu sisi dia bilang pengen ngajak orang warung. Warungnya warung yang mana? Nah, ada kesaksian dari yang sama Kang Deddy Mulyadi itu, APR itu, dia udah berani ngebuktiin kalau pas 2016 itu warung tuh kosong, paling ada di depan Man. Di depan Man itu ya? Iya. Dia semakin membingungkan ya. Kemarin kesaksian dari AF dibantah oleh si Melmel. Dan sekarang ternyata setelah Melmel memberi kesaksian juga dibantah oleh salah satu klub motor XTC nih yang meragukan kesaksian Melmel tersebut, yang mana dia tidak percaya apa yang disampaikan Melmel itu benar adanya karena waktu itu warung di sini tidak ada. Terus Melmel yang mengaku melihat langsung. Dari mana melihatnya? Posisinya di mana? Soalnya abang ini memperlihatkan bagaimana kondisi jalan di daerah kejadian tersebut. Jadi menurut saya nih kesaksian Melmel tuh Bohong ya. ya kalau Diragukan itu sangat ragu sekali. Mungkin teman-teman media juga lihatlah kondisi di sini. Nah, abang ini meragukan kesaksian dari Melmel yang saat ini viral di sosial media. Jangan bikin nilai hukum Indonesia ini rusak gara-gara kasus ini ya. Apalagi ini beritanya udah menyebar kemana-mana, bahkan ke luar negeri. Malu. Bisa merusak reputasi negeri ini kalau ada berita salah tangkap, salah ngasih hukuman ke orang yang nggak bersalah. Di tanggal 27 Agustus ini, si Peggy jam 8 malam nganter temennya Bondol dari Bandung mau pulang ke Cirebon. Dia diantar ke stasiun dan si Bondol ini pakai angkutan umum. Oke. Dan saya tahu banget angkutan umum itu lama, ngetem dulu, kadang berhenti nyari penumpang lain. Tuh kan? Pakai mobil pribadi aja. Dari jarak Bandung Cirebon nggak bisa cepat. Nah, setelah nganterin si Bondol ke stasiun, si Peggy balik lagi nih ke Bedeng, ke mes-mes mereka. Kalau iya si Peggy tiba-tiba hilang, kembali lagi kabur ke Cirebon, cuman buat ngebunuh orang, itu kejadian Eki Vina sekitar jam 10-an ya. Emang bisa waktu sesingkat itu dia langsung ada di Cirebon? Kecuali si Peggy punya pintu Doraemon atau punya ilmu terbang. Dan yang lebih lucu, si saksi Aib ini yang tiba-tiba nongol memberi kesaksiannya, ternyata dia punya ilmu tak kasat mata guys, yang bisa ngelihat
pandangan dengan jelas dengan jarak 100 meter. Luar biasa sih. Saya siang aja kadang blur ya kalau lihat orang dari jauh aja nyapa saya, kadang nengok dulu siapa gitu kan. Nah, mungkin karena ini mata saya yang rusak. Usut tuntas, cari pelaku sebenarnya. Kalau iya Peggy yang sekarang ditangkap ini pelakunya, silahkan dihukum dengan hukuman Yang setimpal. seberat-beratnya. Tapi harus ada bukti yang kuat yang bisa membuat semua masyarakat percaya. Kalau saya pribadi jujur ya, dilihat dari bukti dan saksi daripada Peggy, itu saksinya bukan 1-2 orang, tapi banyak. 1% pun saya nggak percaya. Saya nggak tahu, badan saya tetap nolak, hati saya tetap nolak kalau dia pelakunya. 1% pun kakak ini tidak percaya kalau memang Peggy Setiawan yang sudah ditangkap di Bandung itu adalah pelaku asli atau pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dari kasus ini, mulai dari Peggy Setiawan yang nyatanya cuman buruh bangunan di Bandung. Kenapa bisa menghilang selama 8 tahun tanpa adanya kejaran polisi dan bisa menghirup udara segar gitu. Padahal dia sudah terbukti melakukan pembunuhan. Dia juga bukan orang yang mampu. Dia hanya buruh bangunan, tulang punggung keluarga dari yang sederhana seperti itu. Dan juga Peggy saat ditanya oleh media pada saat di kantor polisi, dia menyanggah dan membantah semua tuduhan kalau dia pelaku atau pembunuhnya. Dia mengatakan, demi Allah saya bukan pembunuhnya, saya hanya difitnah. Saya tidak melakukan hal tersebut, saya rela mati, saya rela bersumpah. Itu saja bisa dilogikakan kalau memang Peggy ini tuh tidak terlibat sama sekali seperti itu. Cuman mungkin saja dia dijadikan korban salah tangkap atau tumbal untuk melindungi pelaku yang asli guys gitu. Kakak ini juga tidak percaya dengan tuduhan kepada Peggy tersebut, apalagi di saat kejadian Peggy tidak memungkinkan ada di TKP karena dengan kesibukan dan segala aktivitasnya gitu loh. Namun saksi-saksi yang memberikan informasi seperti AF yang mengatakan Peggy berada di sana pada waktu itu, itulah yang menjadi banyak pertanyaan masyarakat Indonesia, apakah Peggy AF ini jujur atau berbohong. Namun guys, ternyata juga ada salah satu konflik antara AF dengan Peggy Setiawan. Dikabarkan mereka berdua itu saling pernah kenal, dan ibunya Peggy Setiawan kenal dengan AF. Nah, waktu itu Peggy dinyatakan pernah memergoki bersama warga AF ini bersama seorang perempuan dan digerebek. Dan warga bersama Peggy juga pernah memukuli AF ini guys. Nah, mungkin karena ada dendam seperti itu, akhirnya sekarang ada kasus ini, si AF buka suara menjadi saksi dan langsung menuduh Peggy Setiawan. Ada informasi yang beredar seperti itu. Namun bagaimanapun kelanjutannya, nanti kita doakan saja yang terbaik. Kalau memang Peggy Setiawan ini pelaku yang sebenarnya harus dihukum dengan yang seberat-beratnya. Tetapi bagaimana kalau bukan dia pelakunya? Itu yang menjadi pertanyaan banyak orang. Kasihan. Gue bakal kasih bukti kenapa diantara kalian semua tidak percaya bahwa PS itu adalah seorang pelaku atau tersangka yang sesungguhnya. Di sini gue tidak akan memberikan bukti yang namanya cocok logi, tapi ini adalah bukti berdasarkan data dan juga berdasarkan apa yang sudah terjadi saat ini. Gue akan mengambil dari dua perspektif di sini, yaitu dari sudut pandang netizen dan juga bukti-bukti apa saja dari pihak yang berwajib. Sekali lagi, ini bukan cocok logi. Yang pertama, kita bahas dulu dari pihak netizen. Kenapa netizen mengakui dan berprasangka bahwa PS ini bukan seorang pelaku yang sebenarnya? Alasan yang pertama, itu karena netizen sudah diracuni oleh akun-akun buzzer yang profilnya tidak jelas yang berseliweran di TikTok. Sehingga kalian mempercayai kalau Egy yang benar-benar pelakunya itu adalah wajah-wajah Egy yang ada di FYP kalian. Yang kedua, netizen merasa kasihan karena PS hanyalah seorang kuli bangunan. Dan yang ketiga, netizen merasa tidak percaya kalau hanya seorang kuli bangunan yang selama ini menjadi buronan 8 tahun itu. Guys, apakah benar kalian sebagai netizen Indonesia tidak percaya Peggy Setiawan pelakunya karena 3 alasan di atas tadi? Kalau memang benar, coba kalian berikan komentar di bawah ini. Namun kalau bukan karena itu alasannya, dan kalian punya pemikiran sendiri, logika sendiri,
apa alasan kenapa kalian membantah kalau Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung seorang buruh bangunan itu bukan pelaku asli pembunuhan Vina? Silahkan berikan tanggapan dan komentarnya di bawahnya sebanyak-banyaknya. Iyo channel pamit, dan terima kasih atas waktunya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye, sampai jumpa.